Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma lam tana warzuqna ilma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan juga kesehatan serta kesempatan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mempelajari, mengamalkan serta mendakwakan ajaran-ajaran beliau hingga hari kiamat, dan semoga kita termasuk di dalamnya, amin. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab kita, kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Nabi Suja. Pada pertemuan selanjutnya kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang pembatal sholat yang ketiga, hadas. Kemarin sudah ya, terakhir hadas. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas pembatal sholat yang keempat, yaitu hudusun najasah. Kemudian nanti kita akan sambung kelima dan seterusnya kalau memang waktunya masih cukup ya. Alhamdulillah ya. Seperti biasa, sebelum saya terangkan yang terakhir, silahkan dibaca. Silahkan. Artinya? Dan yang membatalkan sholat ada 11 hal. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Kedua, gerakan yang banyak. Tiga, hadas. Keempat, terkena najis. Kelima, tersingkapnya aurat. Keenam, berubahnya niat. Ketujuh, berpaling dari kiblat. Kedelapan, makan. Kesembilan, minum. Yang ke-10 terbahak-bahak, dan ke-11 murtad. Oke, syukran, jazakumullah. Dari 11 pembatal salat baru kita terangkan 3. Insyaallah kesempatan kali ini akan kita terangkan. Kita akan ngaji bareng-bareng tentang yang keempat, hudusun najasah. Pembatal salat yang keempat adalah hudusun najasah, terkenanya najis. Ya. Najis di sini adalah najis yang tidak dimakfu. Ya. Karena kalau najis yang makfu otomatis tidak batal. Idza ta'ammada isabatan najasati allati ghairu ma'fuwin anha batalat sholatuhu kama lau ta'ammadal hadas.
Kalau seseorang menyengaja mengenakan dirinya atau mengenai najis yang ghairu ma'fu, najis yang tidak dimaafkan atau yang tidak dimakfu, maka batalat sholatuhu, sholatnya menjadi batal. Jadi najis yang dimaksud di situ adalah najis yang tidak ma'fu. Kemudian hudusun najasah, terjadinya najis atau terkenanya najis ini baik di sini dia dilakukan secara sengaja, menyengaja mengenakan dirinya kepada najis tersebut, atau dia tertiban, ya, ketibanan najis. Tentunya kalau ketibanan najis bukan karena keinginannya, ya. Nggak mungkin kan orang sholat tiba-tiba ada najis kemudian dia ditadai. Nah, maka ketika dia terkena najis maka sholatnya batal, ya. Baik najis itu terkena di badan atau pakaiannya, ya. Badan di pakaian, baik pakaian itu pakaiannya, baik pakaian itu ikut bergerak ketika dia melakukan gerakan sholat, atau pakaian itu yang diam ketika dia melakukan gerakan sholat. Misalnya seseorang pakai sorban, sorbannya panjang, ya, pakai sorban. Nah, najis itu jatuh atau terkena ujung pakaian sorbannya tadi, ujung sorbannya tadi, maka ini pun membatalkan karena itu masuk pakaiannya. Berbeda nanti kalau tempat sholatnya, ya. Nah, maka tidak batal. Kalau kayak semacam sajadah atau karpet, kalau terkena ujungnya, misalnya di ujungnya ada najis, maka ini tidak batal. Tapi kalau pakaiannya yang terkena, meskipun di ujungnya dan dia tidak ikut bergerak ketika dia melakukan gerakan sholat, maka ini bisa membatalkan sholat. Nah, kecuali ketika dia terkena najis langsung berusaha memisahkan najis tadi. Ketika dia atau najis tadi terkena misalnya tangannya, langsung dia berusaha lepaskan, ya, dengan cara menggoyangkan atau dengan cara menggerakkan. Intinya najis tadi biar langsung terlepas. Atau kalau kena baju dikibat-kibatke atau dikibas-kibaskan sehingga najis tersebut langsung lepas, maka ini tidak membatalkan. Wa in waqa'at alaihi najasatun nudira innaha fil hal bi an nafaduha lam tabtul, ya. Kalau seorang terkena najis ketika sholat maka dilihat. Wa innaha fil hal, ketika dia langsung pada waktu itu berusaha untuk memisahkan, ya, dengan cara mengibaskan atau menggoyang-goyangkan atau menggerak-gerakkan, lam tabtul, maka ini jadi tidak batal meskipun terkena najis, ya. Jadi pengecualiannya terkena najis batal, kecuali ini najis yang tidak maafu, ya, kecuali dia langsung mengibaskan atau menggerakkan atau menggoyangkan. Intinya dia langsung berusaha untuk memisahkan najis tersebut dari pakaian atau badannya, ya, maka lam tabtul, tidak batal. Tapi syaratnya, ya, gerakannya halan. Nah, halan itu batasan halan sama berarti seketika tanpa menunggu sesaat pun. Jadi begitu nempel jatuh misalnya di tangan, ya, langsung dikipaske, tidak ditelok-telok dulu, dilihat-lihat dulu ini najis bukan, ya batal. Karena ukuran dari najis ke halan itu kalau dalam Imam Nawawi Al-Bantani, ya, dalam Qutul Habib, halan qabla madhi aqalli tumaninah, sebelum berlalu masa tumaninah, ya. Masa tumaninah dikatakan tumaninah itu seberapa lama, itu sesaat. Jadi misalnya antum rukuk, syaratnya kan harus tumaninah. Itu begitu rukuk, dalam kondisi rukuk
sudah sesuai ya dalam kondisi tersebut, walaupun sesaat kemudian antum bangun itu sudah sah. Jadi tumanina itu tidak perlu waktu lama, jadi hanya sesaat ya, pada waktu kondisinya sudah pas, kemudian beberapa saat kemudian langsung bangun ketika rukuk, sujud dan lain sebagainya, itu sudah dikatakan tumanina ya. Nah ini begitu juga sebelum waktu atau lamanya tumanina ini berlalu, maka dikatakan hal. Tapi kalau tadi sudah begitu jatuh kok ditolok ini najis apa bukan, nah ini berarti sudah bukan hal, bukan seketika, ada beberapa saat, jeda beberapa saat dari jatuhnya najis sampai ia berusaha untuk mengibaskan, untuk menghilangkan najis tadi, maka ini batal ya. Ini syaratnya tadi ya, langsung dikibaskan atau diusahakan biar najis tersebut terpisah, maka ini sholatnya lanjutkan, tidak batal. Lah kalau dibatal dikipat-kipatnya katel misalnya karena basah ya, nempel, dikipat-kipatnya nggak hilang-hilang, gimana ya, jadi batal ya, jadi batal. Akhirnya kan dia najisnya nempelnya lama ya, kemudian dia juga akhirnya melakukan banyak gerakan ya. Maka kalau sekali kibat bisa langsung, sekali kibas bisa langsung jatuh, langsung misah ya, berarti lanjutkan. Dan juga ya, falau naha biyadihi batolat sholatuhu, seandainya dia memisahkan najis tadi dengan tangannya, itu batal sholatnya. Misalnya nempel yang ini ya, misalnya nempel di sini, tek, kan kok kalau sono sing tiba diambil, jebule tai cecek misalnya, batal ya. Atau misalnya di sini, kan kelihatan kalau di sini ya, tai cecek misalnya, mau kan tadi catatannya kalau dipisahkan langsung saat itu tidak batal, tapi kalau misahkannya dengan tangan diambil, berarti najisnya pindah ke tangan, berarti dia menyengaja mengenakan dirinya dengan najis, maka ini batal ya. Maka kalau tadi ya caranya digerakkan, entah kalau di badan itu menggerakkan dengan cara gerakan tadi, kibaskan atau di apa, pokoknya jangan sampai najis tadi mengenai anggota badan yang lain ya, apalagi dengan sengaja tadi memungut najis sehingga batal sholatnya. Maka ketika di tangan ya udah dikibaskan saja sampai, nah kalau di baju ya agak susah mungkin ya, itu kalau di baju. Ini itu yang menyebabkan tidak batalnya seseorang terkena najis ketika dia sholat. Ininya jangan sampai najis tersebut dihilangkan tapi menggunakan anggota badan. Itu ya. Dan itu sekali lagi adalah najis yang ghairu ma'fu. Kalau najis yang ma'fu, amalati yu'fa anha fala tabtulu sholatu biha. Adapun najis yang dimaafkan, maka fala tabtulu sholatu biha, sholatnya tidak batal sebab terkena najis yang ma'fu tadi. Nah contohnya najis yang ma'fu apa? Nah dalam kitab Kifayatul Ahyar, mithlu an qatala qomlatan wa nahwaha, seperti seseorang memites ya, membunuh komlah, atau kalau yang sejenisnya nyamuk ya, falatab tulubiya, maka tidak batal, li'anna damaha ma'fun anhu, karena hukum najisnya darah komlah atau darah nyamuk itu ma'fu ya. Ini maka ketika antum sholat kok ada nyamuk yang nemplok ya, gigit, dikeplak, misalnya biasanya keluar darahnya kan ya, kecuali kalau nyamuknya nyamuk puasa ya, dikeplak ya orano darahnya. Nah darah yang nempel di badan antum itu karena ngeplak nyamuk tadi tidak batal, karena itu najis yang dimakfu karena kadarnya sedikit ya. Ini atau yang komplah dan lain sebagainya. Tetapi perlu diingat bahwa madzhab Syafi'iyah meskipun tadi ya memites atau membunuh komplah tadi itu tidak membatalkan puasa, membatalkan sholat, tapi bangkai komplah itu najis menurut madzhab Syafi'iyah. Maka ketika antum membunuh komplah atau membunuh nyamuk atau yang sejenisnya, bangkai-bangkai yang najis itu tidak boleh dibuang di masjid ya. Ya menurut madzhab Syafi'iyah haram hukumnya mengotori masjid dengan tadi ya ini
dengan apa namanya, maka dibuangnya di luar. Ya, cuman mazhab Syafi'iyah pun kalau antum sholat membawa bangkai semut dengan sengaja batal juga. Ya, ini. Ya. Ini ya. Walaupun sebagian ada yang berpendapat ya, kalau mazhab Syafi'iyah, kalau bangkai serangga itu hukumnya dimakfu. Ya, dulu sudah kita bahas ya. Tapi ya sebagian tadi ya, sehingga haram membuang kotoran bangkai di masjid itu haram menurut sebagian mazhab Syafi'iyah. Itu ya. Najis, udusun najas, terkena najisnya najis yang bukan makfu, dan ketika terkena tidak langsung diusahakan untuk dipisah dari najis tersebut dengan cara dikibaskan, digerak-gerakkan dan lain sebagainya. Oke, yang keempat, hudusun najas. Ada pertanyaan, silakan. Nggak ada? Nggak ada, kita lanjut yang kelima. Apa yang kelima? Wang kisaful aurah, dan tersingkapnya, ya, tersingkapnya aurat. Pakai inkisaf bukan kasfu, karena di sini menunjukkan isyaratun ila annahu la yustaratu ayakuna fi'luhu kama law tayyarat rihu satratahu ila makanin baitin aw qaribin walam yastur auratahu fil hal. Pakai apa namanya, ungkapan atau lafadz inkisaf bukan kasfu. Inkisaf itu terbuka, kalau kasfu atau kasawa membuka. Nah, di sini pakainya inkisaf ya, dalam kitab Khasyatul Bajuri atau Bajuri disebutkan karena ini menunjukkan bahwa terbukanya aurat tadi la yustaratu ayakuna fi'luhu, tidak disyaratkan terbukanya aurat tadi disebabkan karena tindakannya, tak karena perbuatannya. Ya, sebagaimana lautoyarot rihu satrotahu, sebagaimana seandainya angin ya menerbangkan penutupnya ila makanin baitin au qaribin, ke tempat yang jauh atau dekat, walam yastur auratahu fil hal, dan dia tidak langsung menutup auratnya, maka ini batal. Jadi terbukanya aurat di situ tidak disyaratkan harus dengan atau harus yang disebabkan tindakannya, tidak. Seandainya disebabkan tindakan makhluk lain pun tetap batal. Ya. Misalnya teman kita yang buka, kan itu bukan karena kita yang buka, batal. Ya, tersingkapnya aurat. Nah, dalilnya mana? Dalilnya an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqbalu sholatu haidin illa bihimarin. Ya. Dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sholat orang yang sudah haid diterima kecuali dengan penutup. Ya. Tadi ya, jadi tidak disyaratkan harus menyengaja, terlebih kalau menyengaja, ya, menyengaja. Nah, batasan aurat kita sudah sudah mengkaji ya di syarat sholat, yaitu satrul aurah. Kalau laki-laki itu antara pusar dan dengkul, ya, batasannya itu. Jadi daerah pusar dan dengkul itu masuk aurat, meskipun sebagian ulama itu hanya sawatain, ya, tapi mayoritas kita ambil yang mayoritas saja, yaitu antara dengkul, batasan daerah antara lutut dan pusar itu yang harus ditutupi ketika sholat. Kalau daerah itu tersingkap maka batal, kalau tidak langsung ditutupi, sebagaimana tadi najis tidak langsung dipisahkan, ya. Jadi aurat yang tersingkap di situ adalah aurat yang menjadi syarat sahnya sholat, ya. Ketika tidak ditutupi maka dia batal. Begitu juga ketika tersingkap maka batal sholatnya. Meskipun tentang hukum menutup aurat ketika sholat itu ulama berbeda pendapat. Sebagian Malikiyah itu wajib tapi bukan syarat sahnya sholat. Tapi mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanafiyah, ya,
syarat sahnya sholat itu diantaranya menutup aurat, maka ketika auratnya terbuka sholatnya tidak sah. Ini ya. Nah, kemudian batasan aurat seberapa lebar yang bisa menjadikan batalnya sholat ketika aurat tersebut terbuka. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ya, kalau menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, wa indahum anna mutlaqal inkisab yubtilu salat. Menurut mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah, pokoknya begitu auratnya terbuka, nggak ada batasan lebar dan kecilnya ya, batal. Ya. Sementara kalau menurut mazhab Hanafiyah, anna sholata tabtulu lawing kasyafa rubu udwin qadro ada iruknin bila sun'ihi. Ya, batasnya berarti minimal seperempat anggota rukun. Ya, ini menurut mazhab Hanafiyah. Tapi kalau menurut Syafi'iyah, karena ini kitabnya mazhab Syafi'iyah, berarti pokoknya asal terbuka auratnya ya batal. Ya, ini ya. Nah, kecuali tadi jika langsung ditutup sebagaimana najis tadi, langsung dikibaskan. Ya. In lam yasturha halan, ya, kalau tidak langsung ditutup, wa illa lam yadur, ya, kecuali kalau langsung ditutup maka ini tidak batal. Jadi begitu misalnya antum sholat, misalnya ya, sholat di bawah kipas angin pakai sarung, ya, tidak pakai daleman, cuma pakai sempak misalnya, karena kipas anginnya banter, sarungnya melorot. Nah, antum kok malah diem tok, ya, nggak langsung antum berusaha untuk menutupi, maka ini batal. Ya, tadi batasan halnya tadi adalah begitu kejadian itu terjadi langsung, nggak nunggu jeda. Ya, kalau nunggu jeda ya batal. Sebagaimana tadi batasan hal mengibaskan najis sama batasan hal menutup aurat sama. Begitu kejadian itu terjadi langsung tindak lanjuti, ya, langsung diantisipasi. Ya, atau misalnya tadi ya, kalau pakai sarungnya kena kalau waktu sujud biasanya sarungnya buka, kena kipas atau kena angin, nah ini langsung ditutupi. Ya, itu kalau dibiar ketok leler ya batal, karena auratnya terbuka dan dia membiarkan, sehingga otomatis membiarkan aurat terbuka walaupun tadi penyebabnya adalah bukan karena tindakan kita, itu sama juga menyengaja, berarti menyengaja membiarkan aurat terbuka, ini juga batal. Ya, ini. Nah, kecuali ya, setelah antum tutup buka meneh, lah ini batal. Kenapa? Akhirnya batalnya karena dia melakukan gerakan yang banyak. Ya, sarung tadi melorot, cukup melorot meneh, ya, sampai beberapa kali berulang-ulang, meskipun langsung ditutup auratnya, ya, sehingga dia menyebabkan banyak gerak, maka sholatnya menjadi batal karena banyak gerak. Ya, ini malam yatakarrur wa yatawala bihaitsu la yahtaju fi satri illa harakatin katsiratin mutawaliyatin wa illa batalat sholatuhu. Ya, selama tadi ya gerakan menutup aurat tadi tidak berulang-ulang dan tidak dan sambung menyambung, di mana layah taju fi satri ila harakatin kasiratin mutawaliyatin, di mana dia seharusnya tidak membutuhkan gerakan banyak karena berulang-ulang, sehingga menjadikan membutuhkan atau melakukan gerakan banyak dan
sambung menyambung, maka batal sholatnya. Ya, tafadhol. Ya, ini secara antisipasi hampir sama dengan terkena najis. Ya, intinya kalau langsung ditutupi itu tidak batal. Ya, tapi kalau ditutupi pun kemudian terjadi lagi secara berulang, maka itu pun bisa menjadikan sholatnya batal. Sebabnya karena akhirnya dia melakukan banyak gerakan. Ya, sebagaimana najis tadi, ya, dikibatke ora ilang-ilang, ora pisah-pisah, akhirnya dia terjerumus kepada melakukan gerakan yang banyak, itu pun bisa membatalkan sholat. Ya, ini. Itu yang kelima, inkisaful aurah, tersingkapnya atau terbukanya aurat, baik disebabkan karena perbuatannya atau disebabkan tersingkapnya tadi oleh benda lain atau oleh makhluk lain. Ada pertanyaan, silakan. Untuk yang 4 sama 5, hudusun najasah sama inkisaful aurah. Ya, silakan. Jika keadaan yang maksud kita celana ditarik terus, itu hukumnya. Celana ditarik, nah, Pas ditarik sampai lututnya kelihatan. Enggak. Kebiasaan. Iya, maksudnya yang jadi pertanyaan itu narik celananya apa lututnya kelihatan? Narik celananya. Iya. Kalau gini ya, terkait dengan berarti melakukan gerakan 3 kali ya. Kalau itu disengaja dan itu masuk gerakan yang kemarin kita sudah bahas di al-amal kasir ya, gerakan yang dilakukan oleh anggota badan yang berat ya, dan gerakan itu banyak dan berulang-ulang, itu yang membatalkan. Kalau hanya sekedar menarik celana ya, itu pun bisa jadi karena kebutuhan celanane meletet ya, sehingga kalau nanti digunakan untuk sujud itu agak sesek ya, atau mungkin karena faktor kebiasaan sehingga dia refleks ya, dan itu tidak masuk gerakan yang banyak ya, hanya sekedar mungkin set, kan sekali tok kan set, nah maka ini tidak masuk gerakan yang banyak, dan itu pun tidak tidak berulang-ulang. Maksudnya kan begitu set langsung kan, nggak set tarik lagi sampai ini. Jadi yang ditanyakan terkait gerakannya ya, gerakan menarik celana itu tidak masalah ya, itu bukan masuk yang amal kasir ya. Yang lain lah kasusnya, kecuali kalau misalnya ya ditarik sampai lututnya terbuka. Lah tergantung, ulama berbeda pendapat apakah lutut masuk aurat apa enggak, karena batasan dari pusar ke lutut, ada yang memasukkan lutut itu bagian dari aurat, ada yang ya ini berarti ujung lutut sampainya. Kalau lutut sudah tidak masuk aurat. Kalau masuk aurat berarti secara sengaja menyingkap aurat ya, secara sengaja menyingkap aurat. Nah, ini bisa membatalkan ya. Bagi yang berpendapat lutut termasuk bagian dari aurat. Kalau bagi yang tidak berpendapat lutut, atau bagi yang berpendapat lutut bukan bagian dari aurat, ya tidak masalah. Dan ketika sujud pun tidak ada kewajiban untuk menempelkan lutut secara langsung dengan tempat sholat ya. Jadi tidak ada kewajiban, kan harus ditempelkan 7 anggota badan, diantaranya adalah kedua lutut. Nah, nempelkannya ini tidak harus langsung kulit lutut dengan tempat sholat, tidak harus ya, bisa terhalangi oleh kain dan lain sebagainya, tidak masalah ya. Begitu juga nanti ya telapak tangan, maka sholat menggunakan kaos tangan tidak masalah ya. Ini kaos kaki juga terlebih bagi perempuan ya, bagi yang berpendapat telapak kaki itu aurat ya harus tutupi ya. Ini yang lain
Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan yang ke-6. Yaitu taghyirun niyah, merubah niat. Yang ke-6 pembatal salat adalah taghyirun niyah, merubah niat. Taghyirun niyah di sini adalah merubah salat dari menjadi tidak sholat. Jadi gampangnya ingin membatalkan sholat. Karena nanti kita akan bahas kalau ada waktu ya tentang taghyirun niyah, kaitannya dengan niat merubah rakaat, kemudian niat merubah sholat, niat merubah misalnya dari sholat duhur menjadi sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, taghyirun niyah di sini adalah taghyirun niyah yang niat membatalkan sholat. Jadi merubah niat dari yang tadinya masih niat sholat menjadi niat tidak sholat. Nah, inilah yang membatalkan, ya. Karena niat dia sholat itu harus ada mulai dari awal sampai nanti dia terakhir, itu harus diiringi dengan niat terus, ya, dari awal dia sholat, ya, sampai nanti akhir salam, ya, niat itu harus ada terus. Begitu dia niat membatalkan sholat kan berarti menghilangkan niat itu. Maka begitu niat itu hilang, padahal niat adalah, ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan syarat, ya. Nah, intinya niat itu harus senantiasa ada begitu dia takbir sampai salam. Nah, begitu dia Pak batal ke sholat, berarti niatnya sudah otomatis hilang. Karena niatnya hilang inilah sehingga sholatnya menjadi tidak sah, ya. Jadi berarti taghyirun niyah di sini kalau mau lebih pasnya niat membatalkan sholat, ya, niat membatalkan sholat ini batal. Ini ya, niat membatalkan sholat ini yang membatalkan. Nah, kalau ragu gimana? Aduh, lanjut apa enggak ya? Lanjut apa enggak ya? Nah, batal apa enggak? Idza sakka hal yaqtauha, ya, mitlu an taraddada fi annahu hal yakhruju minha aw yastamiru batalat, ya, maka sholatnya batal. Ragu, aduh, membatal, misalnya ada kejadian sesuatu, aduh, batal ke apa enggak? Tentunya ini sholat sunnah misalnya, ya, batal ke apa enggak? Nah, ini batalat, maka ini batal. Kenapa? Lianna istimror alladzi iktafa bihi fid dawam qad zala bi hadat taraddud. Karena kebersamaan niat tadi itu hilang, ya, karena keraguan-raguan ini. Keraguan-raguan niat ini menjadikan yang seharusnya kan tadi niat itu harus senantiasa ada dari mulai takbir sampai salam, itu harus ada. Nah, itu bisa hilang karena tadi ya niat mengakhiri sholat atau niat membatalkan sholat, atau bisa hilang juga karena ragu-ragu ingin meneruskan sholat atau ingin membatalkan. Ini juga bisa hilang niatnya. Nah, ketika niat hilang disebabkan dua ini, maka otomatis sholatnya batal, ya. Jadi ragu-ragu mau membatalkan sholat apa enggak pun bisa menjadikan sholat itu batal, ya. Ini jadi niat membatalkan sholat atau ragu-ragu membatalkan sholat atau lanjut sholat juga membatalkan sholat. Karena apa? Kedua-duanya ini, ragu atau niat membatalkan sholat, bisa menghilangkan niat sholat. Karena niat sholat hilang sehingga otomatis sholatnya jadi batal. Nah, kalau niat melakukan pembatal sholat, misalnya sholat dia ada niat ingin ngomong misalnya, kan ngomong kan batal, ya, atau ingin melaku, batal tidak? Kalau hanya sekedar niat saja maka tidak batal. Niat ingin melakukan pembatal, ya, bukan niat keluar dari sholat. Selama pembatal itu tidak dilakukan, hanya sekedar niat saja, maka tidak batal, ya. Beda dengan tadi, ya, merubah niat tadi. Ini niat sholatnya masih ada, cuma dia ingin melakukan pembatal, maka ini tidak menghilangkan niat sholat tadi. Selama pembatal tadi tidak dilakukan, maka sholatnya tidak batal. Bilafin lau, bilafin ma, lau nawa fi'la mubtilin,
fis shalah kana wa ayata kalam fiha fa inna la tabtulu fil hal. Ya, berbeda dengan kalau seseorang meniatkan ingin melakukan batal salat. Seperti dia meniatkan ingin ngomong, fa inna la tabtulu fil hal, maka hal tersebut tidak membatalkan salat seketika itu, bal bisuruhi fil munawa, akan tapi batalnya dengan dilakukannya apa yang ia niatkan, baru itu batal. Ya, kan ata bi khutwatin min salasati khutwatin nawaha, seperti seorang melakukan satu langkah dari 3 gerakan, 3 langkah yang ia niatkan, maka ini batal. Ya, ini. Jadi niat melakukan batal salat tidak batal sampai ia benar-benar melakukan batal, itu baru salatnya batal. Ini ya, ini tentang niat, merubah niat dalam artian dari yang tadinya niat sholat menjadi niat tidak sholat. Ini yang merupakan, ini yang menjadikan batalnya sholat. Nah, kalau mengganti niat sholat gimana? Misalnya ada orang Allahu Akbar niatnya sholat ba'diyah isya misalnya, kemudian dia saya ganti ya menjadi sholat witir misalnya. Bagaimana hukum mengganti niat sholat tertentu kepada niat sholat tertentu yang lain? Apakah batal apa tidak? Nah, maka perlu rincian. Pertama, mengganti niat sholat wajib ke niat sholat wajib. Misalnya, contohnya bangun tidur, ya, bangun tidur, dia tidur sebelum duhur, bangun-bangun adzan, nah, dikiranya adzan duhur, padahal sudah adzan asar. Nah, dia sholat, niatnya sholat asar, ternyata tahu ini masih duhur, akhirnya dia merubah yang tadinya di awal diniatkan sholat asar dirubah menjadi sholat duhur. Ini tidak boleh, ya, maka batal sholatnya, ya, batal sholatnya. Atau misalnya yang menurut madhab Syafi'iyah boleh ya, niat makmum sama imam itu tidak harus sama. Antum sholat sebagai musafir, datang lah, apa namanya, imamnya sholat asar, antum sebagai musafir niatnya karena antum belum sholat duhur, antum makmum tapi niatnya sholat duhur, menurut madhab Syafi'iyah tidak apa-apa. Tapi antum berpikiran, ini kan sholat asar, mending saya ngikut jamaah sholat asar. Akhirnya antum yang tadinya antum niatnya duhur dirubah sholat antum menjadi niatnya sholat asar. Ini batal. Dari wajib ke wajib ini tidak boleh. Ya, la yajuzu naqlu fardin ila fardin, kaduhri ila asrin, kaduhrin ila asrin. Ya, fa in fala lam yajuz an fardi awal li takdiri niyah wala ansaniyah wala an fardisani li annahu lam yabtadi bin niyah. Nah, salat yang pertama dengan niat salat duhur tadi itu tidak sah karena dia membatalkan niat, kan tadi keluar dari niat salat duhur, jadinya batal salat duhur. Nah, terus bagaimana dengan niat salat yang kedua yaitu niat salat asar pun tidak sah karena dia tidak memulai salat asar niatnya tidak dari awal, dari pertengahan. Jadi kan syaratnya niat itu harus senantiasa ada dari takbir sampai salam, harus ada. Kalau niat duhur ya salat duhur terus, tidak nang salat duhur setengah, salat kemudian dari setengah ke akhir salat asar, maka ini kedua-duanya tidak sah. Ya, jadi ini ya, jadi kewajib tidak boleh. Nah, yang kedua, sunnah ke sunnah boleh tidak? Nah, di sini juga ada rincian. Nah, sunnah itu ada dua, sunnah muayyan sama sunnah muakkad. Ya, sunnah yang terikat sama sunnah yang sunnah muayyan sama sunnah mutlak. Kok muakkad? Sunnah muayyan sama sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu pokoknya saya sholat, pokoknya sholat 2 rakaat. Nah, ini mutlak. Kalau sunnah yang muayyan, sunnah yang disebabkan karena kejadian atau kondisi tertentu, seperti antum masuk masjid. Nah, berarti kan disebabkan masuk masjid, antum melakukan sholat sunnah. Berarti yang menyebabkan sholat sunnah adalah masuk masjid. Ini sunnah muayyan. Nah, ini sunnah muayyan, dari muayyan ke muayyan, boleh apa enggak? Ya, tadi ada dua kan, muayyan sama mutlak. Yang muayyan ke muayyan dulu. Nah, sunnah muayyan ke muayyan ini dalam kitab
Al-Majmu' Syarhul Muhadzab tidak boleh. Naklu naflin ratibin ila naflin ratibin kawitri ila sunnatil fajri fala yahsul wahidun minhuma. Ya. Salat sunnah muayyan niatnya di sini contohnya adalah salat sunnah witir, kemudian pindah atau ganti niat ke salat sunnah fajar. Ini tidak sah. Ya. Salat sunnah muayyan dirubah menjadi sholat sunnah muayyan yang lain, ini tidak sah. Contohnya adalah sholat sunnah witir, tadinya niat witir, cuma kan masih dapat 2 rakaat, wah ganti sholat sunnah fajar aja. Nah, ini tidak sah. Ya, tidak sah. Kemudian yang kedua, muayyan ilal mutlak. Ya, muayyan sholat sunnah muayyan ke mutlak. Wa in kana min muayyanin li mutlaqin fala ba'sa. Ya, kalau sholat sunnah muayyan dirubah ke mutlak, maka ini tidak apa-apa. Ya. Famithlu an ayab da'a sholata ala ana ratibatul fajri fi asna'i sholati tabayyana annahu qad sholaha fa huna yatahawalu min niyyah ula ila niyati sholah faqat. Nah, misalnya dia niat sholat di sini adalah sholat sunnah fajar, ya. Setelah sholat sunnah fajar, oh iya ya, tadi saya sudah sholat sunnah fajar, akhirnya dia dirubah ke mutlak, wis pokoknya saya sholat sunnah aja, ini boleh. Ya, muayyan ke mutlak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, mutlak ke muayyan. Tadi muayyan ke muayyan nggak boleh. Yang kedua, muayyan ke mutlak boleh. Dan yang ketiga, mutlak ke muayyan. Ini tidak boleh. Ya. Ini ya, jadi mutlak ke muayyan tidak boleh. Contohnya kasusnya ketika malam, ya, bis pokoknya sholat mutlak. Nah, begitu di pertengahan, ya, dirubah niatnya menjadi witir. Ini tidak boleh. Ya, ini ya, mutlak ke muayyan tidak boleh. Jadi yang boleh hanya muayyan ke mutlak. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, tadi sunnah ke sunnah, yang ketiga, yang pertama kan wajib ke wajib, tidak boleh. Kedua, sunnah ke wajib, rincian. Ketiga, wajib ke sunnah, wajib ke sunnah. Ya. Nanti yang keempat, sunnah ke wajib. Ya. Boleh apa enggak wajib ke sunnah? Nah, kalau wajib ke sunnah ini ada khilaf. Ya. Nah, ini dalam kitab Hilyatul Ulama, ya, fi ma'rifati madzhabihil fuqaha, fa in ahrama bil fardi tsumma sarafa niyata ila nafli batalal fardu. Nah, ketika seorang melakukan takbiratul ihram dengan niat sholat wajib, kemudian dia merubah niat sholat wajib itu menjadi sholat sunnah. Nah, yang jadi perbedaan di sini, ulama sepakat sholat wajibnya jadi batal, ya, karena sudah nggak niat sholat wajib. Nah, yang berubah ke sholat sunnah, nah ini ulama yang menjadi perbedaan adalah apakah sholat sunnahnya itu batal apa sah. Di sini ada perbedaan. Nah, wahal yasihun naflu fihi kaulan, apakah sholat sunnahnya yang niat sholat sunnahnya yang tadi berubah dari sholat wajib itu sah apa tidak? Di sini ada 2 pendapat. Asahuhuma annahu la yasihu, yang paling sahih di antara keduanya adalah niat sholat sunnahnya pun batal. Ya, wasani annahu yasiru naflan, nasu alai Syafi'i rahimahullah fi kitab al-imamah. Ya, nah yang kedua adalah sholat tadi otomatis berubah menjadi sholat nafilah, sholat sunnah. Ya. Ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dalam bab al-imamah. Ini ya. Jadi kalau wajib ke sunnah, wajibnya otomatis hilang. Nah, apakah sunnahnya ini sah apa tidak? Ulama berbeda pendapat. Ya. Kemudian yang keempat, sunnah ke wajib. Sunnah ke wajib. Nah, ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dalam bab al-imamah. Ini ya. Jadi kalau wajib ke sunnah, wajibnya otomatis hilang. Nah, apakah sunnahnya ini sah apa tidak? Ulama berbeda pendapat. Ya. Kemudian yang keempat,
Boleh enggak sunah ke wajib? Ya. La yajuzu naqlu naflin ila fardin. Ya, li adami niyah fi ibtidaiyah. Tidak boleh merubah niat sholat sunnah ke sholat fardu karena tidak ada yang niat sholat fardu di dalam permulaan sholatnya tadi. Ya, tidak boleh ya merubah sunnah ke wajib, ini nggak boleh. Ya, jadi yang menjadi perbedaan ulama adalah wajib ke sunnah. Ya, wajib ke sunnah ini menjadi perbedaan. Oke, itu kaitannya dengan merubah niat ya sholat tertentu ke sholat yang lain. Ada yang tanyakan? Untuk merubah rakaat, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang karena ini sudah jam 10 ya. Jadi misalnya antum sholat tahajud misalnya, pertama niatnya 4 rakaat, wah kok ini kok suwe, tak rubah jadi 2 saja. Tapi tidak ngomong ya, kalau ngomong ya batal. Maksudnya di dalam hati. Nah, sah apa enggak? Ya insya Allah kita akan lanjutkan karena ini waktunya sudah habis. Oke, ada yang tanyakan terkait dengan merubah niat tadi? Ya, makan. Kalau nggak merubah akan tetapi membersamai. Maksudnya nggak merubah? Maksudnya gimana? Masuk masjid lah katanya. Terus habis itu niatnya mau sholat tahiyatul masjid. Tapi dibarengi dengan sholat duha sekalian. Oh, berarti dua niat, satu sholat tidak apa-apa. Ya, kalau 2 niat berarti bukan membersama ya. Satu sholat 2 niat tidak apa-apa. Sholat tahiyatul masjid dengan sholat tadi apa? Duha, sholat tahiyatul. Tapi niatnya nyusul. Jadi bukan pas awal ketika mungkin sudah nggak ada sekalian langsung. ya. Gini, kalau berarti pertamanya niat apa? Tahiyatul masjid. Terus itu mungkin setelah Al-Fatihah Sekalian. Ya. Intinya gini, kalau sholat yang bisa dilakukan dengan 2 sekaligus, ya, 2 sekaligus, memang ulama terkait niatnya apakah harus dua-duanya atau cukup salah satu, ya, itu berbeda pendapat terkait dapat pahalanya. Ya, kalau dua-duanya, kalau dia meniatkan dua-duanya, apakah dapat kalau dia niatkan dua-duanya berarti dapat 2 pahala sholat tadi. Kalau niatkan salah satu saja, apakah dia dapat dapat 2 pahala sholat tadi atau sesuai yang diniatkan, itu ulama berbeda pendapat. Ya, intinya tadi berarti tidak batal. Ya, sholatnya tadi tidak batal karena ya baik yang berpendapat harus meniatkan 2 atau salah satu saja cukup, itu mereka berpendapat sholatnya sah, cuma kaitannya dengan pahalanya tadi, apakah dapat dua-duanya atau sesuai yang diniatkan. Ya, ini. Jadi terkait sholatnya sah. Nah, cuma pahalanya yang menjadi apakah dia dapat pahala dua-duanya atau salah satu saja. Ya, itu. Ya kayak tadi kalau seandainya sholatnya itu seandainya tadi dia katakanlah karena dia niat apa tadi? Duha ya, niat duhanya di pertengahan, yang jadi perbedaannya apakah dia dapat sholat duha apakah dia dapat pahalanya sholat duha apa enggak, gitu saja. Kalau sholatnya tetap sah, ya, cuma yang jadi perbedaan apakah ya tadi intinya apakah dia dengan satu niat tadi apakah dia mendapatkan 2 pahala sholat atau cukup 1 pahala sholat yang sesuai dengan yang ia niatkan. Alam. Yang lain? Cukup ya. Oke. Untuk beberapa poin terkait takdir dunia, insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang karena masih ada beberapa poin ya. Di antaranya tadi ya, hukum mengganti niat jumlah rakaat ya, kemudian hukum mengganti niat dari jamak ke qashar ya, kan pernah ada yang mungkin barangkali antum musafir tadinya niatnya qashar tapi kok kayaknya ini sudah nggak musafir, akhirnya niatnya berubah di pertengahan menjadi itmam ya, ini. Atau niat jadi dari munfarid ke jamaah ya, atau nanti sebaliknya dari jamaah memisahkan diri menjadi munfarid ya, insya Allah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang.
Oke? Mari untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.